Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pada bagian ketiga. Saya belum mengumumkan bahwa hari ini adalah hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Dan sekarang malam hari, di langit pun cerah sekali, caang bulan purnama. Oke, kita akan lanjutkan di bagian ketiga tentang mengenal Allah. Setelah memperhatikan penciptaan langit, kita lihat langit itu berlapis-lapis. Kita lihat penghuninya siapa saja yang ada di atas sana, dapat dilihat ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kita juga dianjurkan memperhatikan penciptaan bumi. Ada apa di bumi? Banyak sekali. Inilah yang diketahui melalui indrawi kita, belum ke batinnya. Secara indrawi, empiris, terlihat dan terukur, banyak sekali rasa takjub kita tak akan habis seumur hidup. Tidak akan ada habisnya ilmu bumi. Ilmu geologi, geografi tidak akan bisa musnah karena banyak sekali penemuan-penemuan yang baru ditemukan. Kalau sudah stuck, artinya apa? Akhir zaman, akhir kehidupan, mati dengan sendirinya. Namun tidak, unlimited knowledge. Bayangkan pada daratan yang luasnya hanya 1/4 bumi, 1/4 saja bumi, sedangkan 3/4-nya adalah lautan, ocean. Superhero yang tinggal di lautan yang bernama Aquaman, Namor, itu luas sekali jelajahinya. Saking luasnya manusia The Voyager, pengelana planet bumi, tidak seluruhnya menjejaki laut, semua lautan. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di semua lautan itu, saking luasnya 3/4. Luas planet bumi adalah air. 3/4 luas planet bumi adalah air. Namun sangat disayangkan, lautan menjadi tercemar akibat ulah manusia yang tinggal di 1/4 planet bumi. Pengaruhnya bisa sampai ke lautan. Pencemaran air laut, penghancuran terumbu karang, telur-telur ikan yang hancur, masih banyak lagi. Jadi antara laut dan bumi harus mempunyai keseimbangan. Jika bumi menjadi dominan, daratan menjadi dominan, menguasai lautan, akhirnya lautan terkalahkan, rantai makanan tidak akan bisa ditemukan. Musnah juga manusia kalau seperti itu. Makanya dengan keseimbangan ini, manusia dapat bisa bertahan hidup sampai berjuta-juta tahun. Wallahu alam. Terdapat banyak begitu kehebatan Allah di dalam tanah yang kita injak dan kita anggap kotor kalau nyeker. Terdapat benda-benda amat berharga dan menakjubkan. Belerang, minyak, emas, perak, intan, besi, tembaga, dan lainnya. Ngomong-ngomong soal benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi, belerang, ketika kita berenam air panas, tercium bau belerang. Ketika ke Gunung Papandayan yang ada di Garut, tercium juga bau belerang. Karena apa? Karena di dalamnya belerangnya dekat dengan tanah yang kita injak. Kemudian minyak. Posisi minyak panas tanahnya. Dan bisa mengeluarkan api jika ada percikan dan pemicu panas, sehingga bisa menyembuhkan api secara abadi.
banyak video yang memperlihatkan api abadi. Padahal itu bukan api abadi, melainkan adalah minyak yang ada di dalam dan terdapat percikan api sehingga apinya tidak padam-padam. Itu kehebatan dari tanah yang ada minyaknya. Kemudian di dalam tanah yang ada emasnya apa? PT Freeport yang ada di Papua. Emasnya tidak habis-habis. Terus saja ada digali, ada lagi. Dan berbicara tentang emas, orang Jawa pun dipanggilnya emas Jawa, emas baso, emas guru, mas mengejar mas film. Kemudian perak. Di Perak ini tidak ada manusia yang namanya Perak, yang ada emas, panggilan itulah kakak artinya. Perak itu sering dipakai untuk mendali kemenangan juara 2. Kalau juara 1 emas, juara 2 perak, juara 3 perunggu. Semua bahan-bahan itu didapatkan di dalam tanah, bukan di atas langit. Selanjutnya intan. Nah, intan ini berupa berlian yang murni. Nama orang juga ada yang dinamai intan, kebanyakan perempuan. Kemudian besi berbentuk cair yang dipadatkan menjadi pedang, baju. Nabiullah yang pertama menggunakan besi adalah Idris alaihi salam. Dan Nabiullah yang bisa mencairkan besi padat menjadi cair adalah Daud alaihi salam. Dari puasanya itu, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kemudian tembaga juga sama, dipakai untuk bahan-bahan material supaya bisa membangun bendungan, bisa membangun kapal laut, pencakar langit, peluru dari tembaga dan lainnya. Itu yang ada di dalam tanah, banyak kan? Lalu kita diminta memperhatikan pergantian malam dan siang yang begitu teratur. Kalau tidak teratur, yang akan terjadi apa? Siangnya lebih lama dan malamnya terlalu sebentar. Atau kadang-kadang malamnya terlalu lama, siangnya tidak begitu sebentar. Tidaklah. Semuanya teratur. 24 jam, 12 jam rotasi bumi, 12 jam rotasi bulan. Keteraturan itu berasal dari keteraturan peredaran bumi dan matahari. Begitu teraturnya pergerakan benda-benda langit. Sampai-sampai orang sudah bisa meramalkan kejadian gerhana 1000 bahkan 100.000 tahun ke depan. Jadi ramalan tentang astronomi itu bisa diramalkan dari sekarang untuk 100.000 tahun yang akan datang. Kalender astronomi, kalender alam semesta juga pernah ditemukan oleh ilmuwan yang ada di seluruh dunia. Kalender itu didapatkan pertama oleh ilmuwan di Meksiko, yaitu suku Maya. Legenda kerajaan matahari, kalau di film Doraemon itu gambaran yang sederhana. Pada legenda kerajaan matahari, mereka adalah suku Maya yang memperhitungkan kalender bulan, kalender bintang, kalender alam semesta, dan mereka berakhir kalender-kalendernya masa kehidupannya pada tahun 2012 akhir. Ditemukan lagi kalender alam semesta yang ada di Gunung Padang yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Dapat terlihat sangat jelas, sangat besar, bahkan sangat canggih, sehingga batu-batu yang terdapat di sana tidak dapat dibuat lagi di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya dibuat, diangkat saja dengan bahan berat seperti dozer tidak bisa, karena bahan yang dihasilkan dan ukiran-ukiran yang dibuat tidak mendukung teknologi yang sekarang. Itu adalah bukti bahwa teknologi masa lalu lebih canggih dari teknologi di zaman
ini 2020 Masehi. Belum lagi kita memperhatikan kapal berlayar di lautan. Sudah ribuan kapal tenggelam, tapi keinginan manusia untuk berlayar tidaklah padam. Kapal laut yang pertama tenggelam adalah kapal Nabi Nuh. Kenapa kapal Nabi Nuh tenggelam? Karena sudah digunakan. Lautannya sudah berubah lagi jadi daratan, sehingga orang-orang selamat ketika dimasukkan ke dalam kapal. Begitupun juga dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Nah, kapal pertama yang tenggelam adalah kapal Nabi Nuh. Kemudian setelah tenggelam ditemukan di daratan. Tapi manusia tidak kapok-kapok untuk membuat kapal-kapal yang sangat menakjubkan. Kapal di abad 20 saja yang paling mencengangkan adanya kapal Titanic yang menabrak gunung es dan dijadikan film. Padahal itu nyata. Tetapi keinginan manusia untuk berlayar tidaklah padam. Nenek moyang orang Indonesia itu adalah pelayar. Daratan semenanjung Melayu, orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara dapat berkomunikasi satu sama lainnya bukan hanya di daerah Pulau Jawa saja, namun dia bisa sampai berlayar ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan ujung dari peradaban pelayaran tersebut sampai ke benua Afrika yang disebut dengan Pulau Madagaskar. Alex to move it, Alex to move it, Alex to move it, we love you, move it. Nah, Madagaskar. Jadi kalau kita ke Madagaskar, kita akan menemukan kemiripan-kemiripan yang terjadi akibat percampuran budaya, warisan budaya. Karena dulunya mereka orang-orang Madagaskar adalah nenek moyang dari Indonesia, dari Nusantara. Dan Indonesia sendiri bukan satu-satunya pelayar profesional. Banyak lagi pelayar-pelayar profesional di selain Indonesia. Namun Indonesia termasuk nenek moyang seorang pelayar. Makanya terdapat banyak ribuan pulau. Kalau aksesnya bukan oleh kapal layar, sama apa lagi lalu? Di dalam Al-Quran, kapal disebut sebanyak 23 kali. Kapal laut disebut sebanyak 23 kali. Sangat menghargai sekali Al-Quran terhadap hal ini. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui kemampuan manusia membuat kapal yang sempurna. Kapal yang maha sempurna. Kita bayangkan kapal pertama yang memuat begitu banyak binatang yang berpasang-pasangan, liar dan pet and wild, liar dan jinak, manusia-manusia yang selamat. Sebagaimana besarnya? Besar sangat. Sekarang terbukti manusia telah mampu membuat kapal-kapal besar yang mewah sampai mempunyai kolam renang sendiri. Di Titanic juga ada surat kabar sendiri dan bioskop sendiri, sirkus sendiri, restoran sendiri, hotel sendiri, kabin sendiri. Apa-apa juga bisa dilakukan di kapal, seperti kota terapung. Bayangkan saking besarnya kapal itu, kapal pesiar. Bagus sekali. Ini di terakhir sesi atau quiz nih. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang berakal menurut Al-Quran? Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Jika sudah tahu, pause video ini, jangan dengarkan lanjutannya, tapi jawab di WA saya. Mulai. Lima, 4, 3, 2, 1.
20 detik lagi. Jika kalian masih berpikir dan menyerah atas pertanyaan tersebut, jawabannya adalah orang-orang yang melihat kebesaran Allah melalui penciptaan alam. Itu orang-orang yang berakal. Alam alam dulu saja yang dilihat, jangan ke yang lebih dalam, karena tangga pun dari bawah, tidak bisa langsung dari atas. Kalau dari atas bisa stres. Jangan dulu sampai kepada kebatinan, kita lahirnya saja, lihatnya saja. Jangan dulu kita mempelajari hal-hal yang orang lain inginkan, orang lain kagumi, seperti jadi indigo. Tidak bisa. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.